Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk mata kuliah pengantar robotika. Pada kali ini akan dibahas tentang pokok bahasan vektor, trigonometri, dan matriks. Jadi ini adalah merupakan review dari pengetahuan sebelumnya, sehingga nanti akan bisa digunakan untuk pokok-pokok bahasan selanjutnya pada mata kuliah pengantar robotika ini. Program ini adalah merupakan program inovasi pembelajaran digital tahun 2020 yang didapatkan oleh STIMIK Jakarta, STI, dan IKA. Baik, kita mulai dari pokok bahasan awal tentang vektor. Apa itu vektor? Jadi ada dua pengertian atau besaran dalam fisika, yaitu vektor dan skalar. Jadi berdasarkan pada arahnya, ini besaran fisika dapat dibedakan menjadi dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja tanpa dipertimbangkan arahnya. Apa saja yang termasuk dalam besaran vektor? Besaran vektor contohnya adalah kecepatan, gaya, dan berat. Sedangkan besaran skalar contohnya adalah panjang, waktu, dan suhu. Jadi sekali lagi, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar tidak memiliki arah, ya, tidak mempertimbangkan arah, tapi hanya nilainya saja. Oke, jadi ini ada A, B, C, D, ada contoh-contoh dari besaran fisika. Soal 1 adalah besaran skalar dalam fisika adalah besaran yang memiliki nilai tanpa arah. Berikut ini yang merupakan besaran skalar adalah apakah A berat, B kecepatan, C waktu, dan D gaya. Tadi telah dibahas di slide sebelumnya bahwa yang termasuk dalam besaran skalar adalah dalam hal ini adalah waktu. Jadi hanya memiliki nilai tanpa mempertimbangkan arah. Sedangkan berat, kecepatan, dan gaya adalah merupakan besaran fisika yang merupakan besaran vektor. Baik, sekarang bagaimana representasi dari vektor? Jadi vektor secara geografis, vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri dari ujung dan pangkal. Jadi di situ terdapat panah, kemudian ada simbol A di situ yang merupakan simbol dari sebuah vektor karena ada nilai dan ada arahnya, gitu ya. Kemudian di samping kanannya ada besar dari vektor tersebut, katakanlah dua besarnya, gitu ya. Nah, kemudian secara analitis vektor dan nilainya dilambangkan dengan di samping kiri itu ada R dengan bold, R dengan tanda garis di atasnya, dan R dengan tanda panah di atasnya itu melambangkan sebagai vektor. Kemudian untuk nilainya atau besarnya itu dilambangkan dengan R miring di samping kanan. Kemudian di dalam tanda mutlak yaitu R dengan tanda garis di atasnya, kemudian di dalam tanda mutlak ada R dengan tanda panah di atasnya yang merupakan simbol dari nilai vektor. Kemudian komponen vektor. Komponen sebuah vektor adalah proyeksi vektor tersebut pada suatu sumbu. Jadi misalkan di situ ada dua buah sumbu X dan Y, di mana ada vektor R kemudian diproyeksikan pada sumbu X adalah vektor A di situ, kemudian vektor R diproyeksikan pada sumbu Y adalah vektor B di situ, di mana antara vektor R dengan sumbu X memiliki sudut alfa. Jadi besarnya vektor A itu sama dengan R cos alfa, kemudian besarnya vektor B itu sama dengan R sinus alfa. Nah, kemudian berapa besarnya vektor R tersebut itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan sudutnya, sudut alfa itu sama dengan tangen pangkat minus 1 B per A.
Kalau alfa sama dengan arkus tangan B per A. Di sini jadi vektor R adalah memiliki komponen AI plus BJ, di mana I adalah merupakan vektor satuan pada arah sumbu X, kemudian J adalah merupakan vektor satuan pada arah sumbu Y. Baik, kemudian soal nomor 2, yaitu mencari nilai dan arah dari vektor. Misalkan vektornya adalah R, nilai sama dengan 6I plus 8J. Ingin dicari berapa nilai dari vektor tersebut dan arahnya, gitu ya. Jadi tadi di formulasi di awal untuk mencari besar vektor 2 dimensi itu bisa dicari dengan menggunakan rumusan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi dalam hal ini bisa dicari besar dari R sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Jadi kalau dihitung itu sama dengan akar 36 ditambah 64 atau akar 100 ya. Nanti akar 100 sama dengan 10. Berarti nilainya sama dengan 10. Nah, arahnya itu tadi dikatakan arahnya dari yang sebelumnya adalah alfa sama dengan tangan pangkat minus 1 B per A. Jadi di sini sama dengan tangan sepangkat minus 1 8 per 6. Ini karena tidak bisa disederhanakan, 8 per 6 itu sama dengan 4 per 3. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu nilainya 10 dan arahnya adalah tangan sepangkat minus 1 4 per 3. Baik, selanjutnya adalah vektor 3 dimensi. Jadi kalau tadi adalah representasinya dalam 2 dimensi, ini dalam 3 dimensi. Dalam ruang 3 dimensi, sudut sumbu-sumbu koordinat didefinisikan dengan aturan tangan kanan. Ya, seperti itu. Jadi ada vektor R di situ memiliki komponen AI tambah PJ tambah CK. Jadi IJK. Vektor satuan adalah vektor satuan I, vektor satuan J, dan vektor satuan K. Besarnya ternilai dari masing-masing komponennya adalah A, B, dan C. Kemudian kosinus arahnya adalah disebutkan dengan L, M, dan N. Jadi L itu sama dengan A per R sama dengan cos alpha, M sama dengan B per R sama dengan cos beta, dan N sama dengan C per R sama dengan cos gamma. Jadi di situ adalah ada gambar vektornya, kemudian ada sudut antara vektornya dengan sumbu X adalah alpha, sudut antara vektor dengan sumbu Y sama dengan beta, dan sudut antara vektor dengan sumbu Z sama dengan gamma. Baik, di contoh soalnya, kosinus arah dan vektor dari vektor R sama dengan 6I plus 2J plus 3K itu adalah kosinus arahnya tadi sudah disebutkan, ada L, M, dan N. Sehingga kita harus mencari dulu besar dari R-nya di sini. Jadi R-nya itu sama dengan, tentunya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi akar 36 tambah 4 tambah 9 dengan sama dengan akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Ya, berarti yang memungkinkan adalah yang A di sini jawabannya ya. LMN-nya sama dengan 6 per 7, 2 per 7, dan 3 per 7. Baik, kemudian resultan vektor. Resultan vektor ini bisa menggunakan metode grafis, yaitu metode segitiga, metode jajaran genjang, dan metode poligon. Serta metode analitis, yaitu dengan vektor segaris, vektor saling tegak lurus, dan vektor mengapit sudut. Kita akan lihat selanjutnya metode grafis. Jadi ada segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Jadi ada vektor A dan B. Ini bisa dicari resultannya dengan menggunakan konsep segitiga. Jadi vektor A dengan vektor B kemudian menjadi A tambah B. Kemudian resultannya di sini
dengan menggunakan jajaran genjang ada vektor A, vektor B, maka dapat resultannya A plus B. Kemudian jika vektornya banyak, maka bisa dengan metode grafis ini bisa dicari dengan konsep poligon ya. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E. Ini contohnya adalah hasilnya atau resultannya dari ke-5 buah vektor tersebut, metode grafis. Kemudian ya, resultan vektor. Vektor segaris, vektor tegak lurus, dan vektor mengapit sudut. Vektor segaris aljabar biasa dengan C sama dengan A plus B. Gitu ya. Jadi ada dengan menggunakan penjumlahan biasa. Jadi kalau ada vektor A dan vektor B yang segaris, maka dengan resultannya dengan cara menggunakan aljabar biasa. Kemudian vektor saling tegak lurus, jadi vektor A dan B-nya saling tegak lurus. Ini di samping kanan, ada gambarnya, ada vektor A ke arah kanan, vektor B ke arah atas, maka ada resultannya vektor R. Apa vektor R-nya? Nah, vektor R adalah sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian bagaimana kalau vektornya mengapit sudut, gitu ya? Ada vektor A dan vektor B membentuk sudut, ya. Maka resultannya dicari dengan menggunakan rumusan formulasi akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Karena theta adalah merupakan sudut pengapit antara dua buah vektor tersebut. Di sini ada formulasi R sinus alfa sama dengan A per dalam kurung sinus dalam kurung A minus beta sama dengan B per sinus beta. Baik, contoh soal nomor 4 ya. Seperti diperlihatkan pada gambar, nilai dari resultan vektor A dan vektor B adalah, jadi ada dua vektor A dan vektor B. Ini menjadi resultannya. Tadi ini berarti adalah vektor yang membentuk sudut ya. Membentuk sudut sehingga bisa dicari resultannya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Jadi di sini 5 kuadrat, jadi akar 5 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kali 5 kali 3 kemudian cos theta, di mana thetanya sama dengan alfa sama dengan 60 derajat. Sehingga kalau dicari ini adalah akar 49 itu sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah A. Baik, kemudian perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Jadi vektor skalar dikali vektor akan menghasilkan vektor baru. Perkalian vektor dengan skalar. Ini B sama dengan K dot A, di mana K adalah skalar, A-nya vektor, maka B-nya adalah merupakan vektor. Kemudian perkalian dua buah vektor bisa ada dua jenis perkaliannya, ada yang perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Jadi perkalian antara dua buah vektor A dan B, untuk perkalian titik A dot B itu sama dengan AB cos alpha atau cos theta tadi ya, yaitu sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B. Sedangkan A dot B itu sama dengan nilainya dicari A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Untuk perkalian silang A cross B ini nilainya adalah sama dengan AB sinus alpha. Jadi perkalian dua buah vektor bisa dengan perkalian titik dan perkalian silang atau cross product. Di samping kanannya menggambarkan antara ada contoh dan visualisasi ya dari perkalian vektor tersebut.
Baik, kemudian contoh 5, yaitu ada vektor A sama dengan AI plus 3J plus 4K, dan vektor B yaitu 3I plus J plus 5K. Maka berapakah hasil perkalian dot atau dot produk ya antara kedua vektor tersebut? Tinggal dikalikan saja, berarti kan A dot B itu sama dengan A1 B1, berarti 2 dikali 3, kemudian A2 dikali B2 yaitu 3 kali 1, kemudian ditambah atau plus C1 plus A3 kemudian B3 yaitu 4 dikali 5. Jadi kalau dijumlahkan semuanya akan sama dengan 29 dalam hal ini. Oke, ini latihan ya buat dicoba ya. Ada dua buah vektor A 3i plus 4c minus 5k, dan vektor B I plus C plus 2k. Maka yang ingin dicari, tentukanlah A besar serta arah vektor A dan B. Kemudian berapakah resultan kedua vektor tersebut. Kemudian sudut yang dibentuk kedua vektor, perkalian titik kedua vektor, dan perkalian silang kedua vektor. Jadi seperti telah dibahas sebelumnya, ini bisa dijawab ya dari soal latihan ini. Kemudian setelah vektor akan dibahas mengenai trigonometri. Ya, jadi ini juga penting untuk pembahasan pada bahasan selanjutnya untuk mata kuliah pengantar-matematika ini. Jadi pengertian trigonometri seperti ditunjukkan oleh asal katanya, trigonometri berhubungan dengan pengukuran dari bagian-bagian suatu segitiga. Ilmu mengenai trigonometri didasarkan pada rasio-rasio tertentu disebut dengan fungsi trigonometri. Aplikasi trigonometri. Pada mulanya, aplikasi dari fungsi-fungsi trigonometri berada dalam bidang pengukuran tanah, navigasi, dan teknik. Nah, kemudian fungsi-fungsi trigonometri ini ternyata juga memainkan peran penting dalam studi semua jenis fenomena getaran seperti suara, cahaya, listrik, dan lainnya. Ini adalah teorema yang paling terkenal untuk dasar dari trigonometri, yaitu teorema Pythagoras, di mana kuadrat hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan penjumlahan dari kuadrat kedua sisi lainnya. Jadi situ A kuadrat ya, plus B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Jadi ini adalah merupakan teorema yang terkenal untuk trigonometri yang ditemukan oleh Pythagoras. Kemudian segitiga sebangun. Semua segitiga memiliki bangunan ukuran. Bangun segitiga ditentukan oleh ketiga sudutnya dan ukuran oleh panjang ketiga sisinya. Ya, di situ ada contohnya, adalah ada segitiga dengan sudut A, B, dan C. Dua segitiga segitiga dengan bangun yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda, dikatakan segitiga itu sebangun. Dikatakan segitiga sebangun. Kemudian posisi standar sudut. Jadi pada sistem koordinat rektangular, suatu sudut dikatakan berada dalam posisi standar jika sudutnya berada di titik asal dan sisi awalnya berimpit dengan sumbu X positif. Misalkan sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan semua sudut yang koterminal dengan sudut-sudut ini disebut sudut kuadratal. Kemudian sudut koterminal yaitu dua sudut yang jika ditempatkan pada posisi standar maka memiliki sisi-sisi akhir yang berimpit ya, disebut dengan sudut-sudut koterminal. Contohnya adalah 30 derajat dengan minus 30 derajat, saya gambarkan ini ya. Ini 30 derajat, kemudian sama dengan minus 30 derajat. Dan
minus 10 derajat dengan 710 derajat. Contohnya samping kanan, angle samping kanan. Disebut dengan sudut koterminal. Kemudian ukuran sudut derajat 1 derajat ya didefinisikan sebagai ukuran dari sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran sebesar 1/360 dari keliling lingkaran. Ya. Ini adalah pendefinisian dari 1 derajat. Jadi 1 derajat didefinisikan sebagai ukuran dari sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran sebesar 1/360 ya, dari keliling suatu lingkaran. Kemudian ukuran sudut radian atau rad ya. 1 radian atau rad didefinisikan sebagai ukuran dari sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Gitu ya. Jadi 1 radian itu definisinya demikian ya. Sebagai ukuran dari sudut-sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Kemudian konversi sudut, ini dari sudut ke rad. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2pi rad sama dengan 6,2831 dan seterusnya rad. Gitu ya. Sehingga 1 derajat sama dengan 2pi per 360 atau pi per 180 sama dengan 0,0175 rad. Sini karena 2pi rad itu sama dengan 360 derajat, maka 1 rad itu sama dengan 360 dibagi 2pi. Itu sama dengan 57,296 derajat. Rotasi konvensional. Suatu sudut disebut positif jika arah rotasi berlawanan dari arah jarum jam. Dan sudut negatif jika arah rotasi searah jarum jam. Oke, jadi jika arah rotasinya adalah searah jarum jam, ya, maka itu adalah sudut negatif. Tapi jika arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Ini kalau ini berlawanan negatif, berlawanan positif ya, ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri searah rotasi jarum jam berarti adalah negatif. Titik sudut siku-siku dalam pembahasan mengenai sebarang segitiga siku-siku ya, adalah lebih mudah dinyatakan sudut-sudutnya sebagai A, B, serta C ya, sebagai sudut siku-sikunya. Ya, ini adalah penggambarannya A, B, dan C. Baik, kemudian titik sudut siku-siku. Jika terhadap titik A disebut titik sisi depan, kemudian B disebut sisi samping, dan C disebut hipotenusa ya, maka fungsi-fungsi trigonometri dari sudut A dapat didefinisikan sebagai ini. Sinus A tadi ya, sama dengan A per C, cos A sama dengan B per C, tangos A sama dengan A per B dari gambar yang sebelumnya ini. Baik, ini sudut trigonometri value ya, dari sudut-sudut umum ya. Akan ada 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 sampai dengan 360. Jadi ini adalah degree-nya, kemudian notasinya, sudutnya gitu ya. Kemudian ini sin theta, cos theta, tangos theta, serta degree dan radian yang ada. Adalah tabel sudut untuk trigonometri ya, untuk sudut-sudut yang umum. Tanda fungsi ya, ini untuk kuadran pertama ini di samping kanan atas ya, ini semuanya positif. Kemudian kuadran kedua sinus dan kosinus positif. Kuadran ketiga tangans dan di sini kuadran kedua sinusnya positif ya, kemudian kosekannya positif,
Di sini kuadran ketiga tangan C-nya positif, kemudian tangan C-nya positif. Di kuadran keempat cos-nya positif dan sekannya adalah positif. Ini tanda fungsi di kuadran yang ada pada seri sumbu dua dimensi X dan Y. Kemudian identitas trigonometri, ini adalah juga formulasi yang umum. Misalkan sini ada A, B, dan C seperti segitiga seperti ini, maka ada formulasi A per C kuadrat tambah B per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kosinus cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. 1 plus tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian tangan kuadrat theta plus 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Ini identitas dari trigonometri. Ini juga demikian ya. Identitas dari trigonometri misalkan alfa dan beta adalah sudut-sudut lancip positif di mana alfa plus beta lebih kurang dari 90 derajat, adalah sudut alfa, sudut beta kurang dari 90 derajat. Seperti diberikan pada gambar ini, maka dapat diturunkan persamaan identitas penambahan dan pengurangan. Jadi ini adalah formulasi untuk penambahan sudut alfa dan beta untuk sinus dan kosinus. Baik. Hukum sinus, ya, ini misalkan ada segitiga di sini, ya, ada sudut A, B, dan C. Ya. Maka di sini ini kalau A adalah dari panjang dari B ke C, kemudian dari A ke C adalah B, maka didapatkan A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sin C. Hukum sinus. Dengan hukum kosinus, ini berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2 BC cos A. Okay. Ini adalah gambarannya. B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat minus 2CA cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Hukum kosinus. Oke, jadi itulah merupakan pembahasan mengenai trigonometri. Yang terakhir pokok bahasannya adalah mengenai matriks. Jadi matriks adalah himpunan bilangan real atau kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, suatu matriks yang memiliki M baris dan N kolom yang disebut dengan matriks yang mempunyai order M kali N. Jadi matriks M kali N adalah matriks yang memiliki M baris dan N kolom. Jadi bagaimana penulisan suatu matriks? Suatu matriks dinyatakan dengan menulis jajarannya dalam tanda kurung sebagai berikut. Jadi itu adalah matriks, ada A11, A12, A13, A21, A22, A23. Jadi ini adalah matriks 2 kali 3. Di mana A11, A12, B1 adalah merupakan komponennya ya, elemen-elemen dari matriks yang ada. Oke. Sebuah matriks dikatakan sama jika elemen yang bersesuaian semuanya sama. Karena itu kedua matriks juga berorder sama ya. Memiliki order yang sama. Oke. Jadi matriks kiri dan kanan. Kalau dikatakan sama maka dia harus memiliki order yang sama. Penambahan matriks ini adalah contoh penambahan matriks, matriks yang samping. Jadi ini matriks pertama ditambahkan dengan matriks kedua. Dilakukan dengan cara lihat dulu ordernya, jadi harus memiliki order yang sama.
jumlahnya ditentukan dengan penambahan elemen-elemen yang sesuai. Di sini 4 ditambah 1 ini sama dengan ini 5, 2 tambah 8 sama dengan 10, 3 tambah 9 sama dengan 12, dan seterusnya. Pengurangan matriks juga demikian, ya, dilakukan untuk matriks yang memiliki order yang sama. Kemudian pengurangan atau selisihnya adalah dengan cara mengurangkan elemen yang bersesuaian. 4 dikurangkan dengan 1 sama dengan 3, 2 dikurangkan 8 sama dengan minus 6, 3 dikurangkan 9 sama dengan minus 6. Kemudian perkalian matriks bisa dikalikan antara skalar dengan matriks. Jadi perkalian skalar dengan matriks yaitu untuk mengalikan suatu matriks dengan skalar, masing-masing elemen matriks harus dikalikan dengan faktor skalar tersebut. Jadi 4 dikali matriksnya sama dengan 4 dikali 3, 12, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 kali 5 sama dengan 20, dan seterusnya. Baik, kemudian perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks dapat dilakukan jika jumlah kolom dalam matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ya, jadi syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi matriks pertama ini memiliki barisnya 2, kolomnya ada 3. Kemudian matriks kedua ini memiliki baris 3 ya. Jadi lihat bahwa dapat dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama kolomnya adalah 1, 2, 3. Matriks kedua barisnya adalah 3, 1, 2, 3. Maka harus dikalikan. Kemudian transpose matriks. Jika elemen-elemen baris dan kolom suatu matriks A saling dipertukarkan, maka matriks yang baru disebut dengan matriks transpose atau disebutkan dengan A pangkat T. Di sini ada matriks, ya. Kemudian transposnya adalah di samping adanya, jadi A transpose matriks jadi A. Jadi yang tadinya di sini ada berapa ini? 3 baris, kemudian 2 kolom, ini menjadi 2 baris dan 3 kolom. Nilainya diubah ya, ditransposkan. Oke, matriks simetrik. Nah, suatu matriks bersangka adalah matriks simetrik. Jadi jika A IJ sama dengan A JI, sini simetrik. Oke. Jadi di sini perhatikan bahwa matriks simetrik bahwa A sama dengan A transpose ya. Jadi inilah contoh dari matriks simetrik. Ini 2 sama simetrik, 5, 9 simetrik. Kemudian matriks simetrik miring. Nah, ini miring. Suatu matriks bersangka adalah matriks simetrik miring jika A IJ sama dengan minus A JI. Ya, dalam hal ini adalah A sama dengan minus A transpose. Ya. Contoh dari matriks simetrik miring. Ya. Oke. Kemudian matriks diagonal, matriks berjudul sangkar yang semua elemennya 0 kecuali elemen yang berada pada diagonal utamanya. Elemennya adalah 0. Jadi 5, 2 itu adalah diagonal utamanya, tidak 0. Tapi yang lainnya memiliki elemen 0. Kemudian matriks satuan, ya matriks berjudul sangkar yang elemennya diagonal utamanya semua 1 ya. Matriks satuan dilanjutkan dengan I. 1 semua, lainnya adalah 0. Matriks 0, matriks yang semua elemennya 0. Kemudian jika suatu operasi perkalian A dot B sama dengan 0, kita tidak dapat mengatakan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan matriks A dan matriks B, maka kalau
A cross B, dia akan menghasilkan matriks 0 di sini contohnya. Oke, tapi kalau seandainya, jadi kalau didotkan ya, tadi kalau dikalikan ya, A dikali B sama 0, kita tidak dapat mengatakan bahwa A nya 0 atau B nya 0. Ini adalah hasil kalinya adalah 0 di sini. Ini apa namanya? Perkalian matriks ya, matriks A kali matriks B. Baik, itu saja pembahasan untuk pertemuan tentang vektor, kemudian trigonometri dan matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pokok pembahasan yang lain.